Dengan tubuh 100 ribuan kaki sebagai perbandingan. Dewa emas ada di depannya, mereka semua seperti anak-anak. Jari yang digunakan ini cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Jari yang menutupi langit, tampaknya ia mampu menghancurkan makhluk hidup apapun secara instan. Kalau saja dari sudut pandang Dewa Abadi, seolah-olah yang jatuh bukanlah sebuah jari karena mencakup hampir seluruh area yang dapat dijangkau oleh pandangan mata. Ini tidak bisa dihindari, tapi di mata kucing ungu itu, tidak ada tanda-tanda kejutan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dikerahkan Xiao Yan sekarang bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya bersemangat. Terlalu lemah, terlalu lemah. Kucing ungu menggelengkan kepalanya, abaikan jari-jari yang melayang di udara. Saya melihatnya mengangkat kaki kucingnya, jari ramping dan kuku tajam. Kalau begitu, tiba-tiba, riak-riak kecil muncul di ruang ini. Ini seperti berubah menjadi air menyebar ke jari-jari Xiao Yan, tiba-tiba membeku seolah dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak bisa kalah, Dewa Abadi mengambil kembali cakar kucing itu lalu dia menjentikkan jarinya. Ledakan, cincin itu jelas tidak memiliki kekuatan, tapi jari Xiao Yan yang agung dan besar tiba-tiba meledak. Pada saat ini penghancuran seperti ini tidak bersifat lokal, tapi seluruh jari dan lengannya meledak secara langsung. Tampaknya meskipun Xiao Yan dengan paksa mengangkat tubuhnya ke ketinggian 100.000 kaki saat ini, masih sangat rentan saat menghadapi Dewa Abadi. Xiao Yan tidak menyerah, dia mengerahkan seluruh energi dan darah di tubuhnya. Tidak ada lagi casting jari bintang, sebaliknya, energi dan darah terkonsentrasi di kaki, Zenshen, Kitao. Xiao Yan mengeluarkan raungan yang memilukan. Saya melihat seluruh tubuhnya yang besar diselimuti udara putih yang panas. Kemudian kaki besar itu bergerak perlahan lalu dia tiba-tiba melangkah ke udara. Keterampilan bertarung yang mulia tidak ada levelnya. Tapi sangat cocok untuk digunakan, Xiao Yan dengan kekuatan apapun. Selama kekuatannya dapat digunakan oleh 7 langkah, pada kasus ini beberapa kali lebih kuat dari Zhu Xingzi. Energi dan darah Xiao Yan meledak, dengan liar seluruh tubuh kecuali kaki masih berupa kerangka, hanya sedikit sambungan daging dan darah. Ini adalah batas kekuatan yang bisa dia gunakan. Sekarang 7 langkah hantu satu demi satu mewujudkan kekuatan yang menakutkan dan menakjubkan. Ia menuju ke arah kucing ungu. Aku familiar dengan ini. Pada saat ini, mata kucing Dewa Abadi akhirnya menunjukkan kegembiraan. Semakin kuat anginnya, sepertinya semakin bersemangat. Hanya saja cakar kucingnya terangkat kembali, kuku yang tajam bergerak maju sedikit. Ini jelas merupakan trik yang sangat umum, tapi sepertinya itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Guzong Sheng, orang ini harus saya akui kalau skill bertarung yang diciptakan memang sangat keren. Dia memuji, tapi bawahannya tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan 7 langkah menakjubkan, yang lebih kuat dari Zhu Xingzi sekarang, masih tidak mampu menahan serangan acak dari Dewa Abadi, bukan karena Dewa Abadi melakukannya dengan sengaja, dan inilah perbedaan kekuatannya ini, seperti ketika Xiao Yan berperang melawan lawan untuk melawan makhluk abadi atau bahkan dewa. Mungkin yang diperlukan hanyalah ki dan paksaan darah. Bukan Dewa Abadi yang bisa menghadapinya dengan mudah, yang paling penting adalah kesenjangan kekuatan yang tidak bisa diperbaiki. Xiao Yan bahkan kurang menyadari kucing ungu tak berbulu di depannya. Apa sebenarnya kekuatannya? Itu sendiri adalah keinginan sensi, mungkin kekuatannya sepenuhnya ditentukan oleh suasana hatinya. 7 langkah yang tampaknya sangat ampuh atau kehancuran yang rapuh, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan gas putih panas. Sekarang saya merasa lelah, tapi itu bukan batasnya, namun tidak ada gunanya terus mengambil tindakan. Meskipun secara keseluruhan masih sangat lemah, saya telah membuat beberapa kemajuan, jadi saya rasa saya harus memberi Anda waktu. Maka kamu dapat dengan mudah bertarung denganku. Kerangka putih raksasa itu perlahan-lahan menyebar di udara.
Sosok Xiaoyan kembali normal saat ini, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, kemudian cahaya keemasan dengan cepat menghilang, bahkan segel bintang 9 di antara kedua alisnya telah meredup. Seolah-olah pada saat ini, tubuh Xiaoyan berubah menjadi biasa, garis keturunan dewa asli di dalam tubuh juga telah menghilang. Termasuk kecepatan peredaran darah yang beberapa kali melambat. Sekarang Xiaoyan kehilangan kekuatan fisik dewa aslinya, resesi memang akan terjadi. Tidak heran kata Jin Huanshen, dia hanya pernah melihat dewa asli super raksasa sekali, setelah menghabiskan kekuatanmu, jika kamu tidak dapat mundur tepat waktu, meskipun Xiaoyan baru saja dikalahkan oleh dewa abadi, tapi tidak peduli apakah itu jari pembunuh bintang atau 7 langkah yang mengejutkan Tuhan, kekuatan seperti itu aku akan melawan dewa abadi tingkat kedua. Setidaknya Xiaoyan berpikir dia bisa bersaing dengannya, tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Xiaoyan, sosok dewa abadi melintas muncul di depan Xiaoyan, lalu mengangkat kaki kucing itu, dia tiba-tiba menyentuh alis Xiaoyan dengan kukunya yang tajam. Murid Xiaoyan menyusut sosok kucing ungu di hadapanku tiba-tiba menghilang sebaliknya, ada angka yang sangat besar, anakku. Kamu akhirnya sampai di sini, suara bisikan dari sosok besar itu perlahan keluar, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, bisakah kamu menyalahkan ayahmu? Suara itu terus keluar. Xiaoyan merasa sedikit bingung sejenak, tapi saya ingat apa yang dikatakan Jin Huanshen, kenapa kamu menyerah padaku, hanya karena aku dilahirkan terlalu lemah. Xiaoyan bertanya, bukan itu masalahnya, anakku, dengarkan ayahku memberitahumu baik-baik faktanya, kamu seharusnya menjadi raja baru dari klan dewa asliku. Anda harus menjadi raja asli generasi ke-14, kita semua telah direncanakan. Direncanakan oleh klan jahat, klan Cimi. Sosok besar itu mengangkat tangannya dan melambai, tiba-tiba sebuah bintang muncul, di pantulan Anda dapat melihat bayi meringkuk di dalam bintang, ini layar terus berputar. Xiaoyan tampak muncul di depan bayi itu, saat dia melihat bayi itu, pupil mata Xiaoyan menyusut. Karena di sela-sela alis bayi ada 9 segel bintang yang bersinar terang, anakku, sebelum kamu lahir dia sudah menjadi dewa asli bintang 9 bagi klan Genshin, ini pertanda raja, tapi melampaui bintang, segera sesosok muncul, ada juga bayi dalam gendongannya, tidak ada tanda bintang di antara alis Xuan Ying. Tapi hanya saat aku membuka mataku, ada bintang di matanya. Pria yang menggendong bayi itu, tiba-tiba mengangkat tangannya raih bintang dari jauh. Saya melihat seberkas energi emas mengalir keluar dari bayi di dalam bintang-bintang. Lalu bergegas menuju bayi yang di bedong itu, sangat mustahil bagimu. Klan dewa asli, untuk menghitungnya, sayang di dalam bintang-bintang, bintang-bintang di alis perlahan meredup, bahkan bintang hidup ini menurun dengan cepat sampai bayi di dalam bintang-bintang sekarat, tampaknya hanya separuh hidup yang tersisa. Anda bisa saja terjerumus ke dalamnya kapan saja, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia memandangi bayi dalam gendongannya, mulai sekarang, kamu akan menjadi raja baru dari klan dewa asli.